dipersembahkan oleh Ruth Sahanaya merupakan penyanyi Indonesia kelahiran Bandung, Jawa Barat yang memulai karir musiknya di awal tahun 80-an. Terlalu indah dilupakan. Ute, sapaan yang akrab dari Ruth Sahanaya, dikenal sebagai diva di Indonesia bersama dengan Titi DJ dan Krisdayanti. Perjalanan berkarir penyanyi Ruth Sahanaya bakal memasuki usia ke-30 di tahun 2016 ini. Glenn Fredly pun akan memberikan kejutan dengan membuat sebuah konser memperingati perjalanan karir salah satu diva Indonesia ini. Halo Glenn, apa kabar? Waduh, luar Seru biasa. banget nih. Siap-siap ya. Iya mas, aduh. Pemirsa, saya Yofi Widianto Dan saya Renita Adrian. dan Saya Glenn Fredly. ya, kita berjumpa dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Yeah. Kali ini kami berkunjung ke tempat Glenn latihan. Ada apa sih? Ada persiapan apa dengan Glenn? Mungkin yang pertama kali bertanya Mbak Renita nih. Iya. Ya. Saya penasaran sama judulnya yang catchy banget tuh, Tanda Mata tuh. Apa tuh artinya? Iya, thank you sebelumnya Mas Yofi, Mbak Renita. Ya, ini judul yang diberikan untuk sebenarnya jadi sebuah konser yang akan kita buat jadi tahunan rencananya. Tanda Mata, tahun ini kita angkat Tanda Mata Glenn Fredly untuk Ruth Sahanaya. Jadi ini sebenarnya konser untuk memberi apresiasi buat musisi-musisi atau baik pelakunya sendiri yang dekat dengan mulai dari aku gitu Mas Yofi. Karena ini pada saat inisiasi ini datang, aku pikir gimana ya untuk bisa mengangkat sebuah karya atau mengapresiasi musisi pada saat dia sedang produktif justru. Iya. Jadi ya muncul ide ini. Kemudian bersama tim gitu kita bilang ya untuk mengangkat Tanda Mata ini sebagai bentuk apresiasi untuk bicara Ruth Sahanaya dan orang-orang di belakang layarnya. Jadi akhirnya jadi Tanda Mata lah, gitu Tanda Mata. Terus kenapa artis pertamanya ini yang dipilih tuh Ruth Sahanaya? Iya, pertama aku tumbuh sama musiknya Ruth. Aku tumbuh dengan begitu banyak musisi eranya Ruth gitu ya. Dari ya salah satunya kalau ya ada kayak Mas Dian, Pramana Putra, Faris RM, Mas Yofi sendiri gitu ya. Dan Ruth Sahanaya muncul di satu era ya mungkin bisa dibilang transisi gitu. Ya dulu ada istilah pop kreatif, pop progresif gitu ya. Dan aku besar, ya aku kelas 6 SD ya, lagu pertama yang nempel banget ya lagu Astaga itu. Jadi ngefans sama Mbak Ute ya? Gitu. Jadi lagu itu terekam jadi memori baik lah. Jadi memori baik, kemudian ya selain itu juga ternyata orang-orang di belakang balik layar Ruth Sahanaya ini adalah orang-orang yang punya peran ibaratnya penting dalam musik Indonesia hari ini juga gitu. Seperti Erwin Gutawa, Chandra Darusman, James F. Sunda, Aminoto Kosin, dan ada ya Pak Iman sendiri. Jadi pelakunya orang-orang belakang layar yang which is hari ini kalau bicara dalam posisi strategis dalam industri musik Indonesia gitu. Iya. Dan mungkin juga pemirsa jadi akan lebih mengerti bahwa dalam sebuah melahirkan seorang Ruth Sahanaya ini ada proses, ada keterlibatan, banyak pihak. Ternyata di balik sebuah lagu begitu banyak layar yang berdiri mungkin Ruth Sahanaya, tapi di balik Ruth Sahanaya tuh begitu banyak orang yang terlibat gitu. Betul. Nah, Glenn, kalau menurut Glenn, Ute itu apa sih kelebihannya? Selain dia penyanyi yang bisa menginterpretasikan lagu dengan baik, suara yang punya ciri khas tersendiri gitu Mas Yofi. Tapi yang saya menarik waktu saya wawancara gitu, ketemu one on one dengan dia adalah dia bicara tentang
attitude gitu, perilaku gitu. Dia pada saat saya melihat, dan memang itu sejalan dengan apa yang dia sampaikan, dan ternyata musicianship tuh penting banget ya gitu untuk bisa menjaga atau seseorang dalam berkarya, dan itu bertahan, dan itu menginspirasi banget gitu Mas Yofi. Dan buat saya generasi untuk berbagi pengalaman seperti ini atau pemikiran seperti ini, ya sosok itu jadi begitu penting di era keterbukaan hari ini, di era arus informasi yang begitu luar biasa, di era yang serba instan bisa dikatakan demikian. Sosok itu kan jadi begitu penting, figur jadi begitu penting, identitas lah kalau kita ngomong ya, Mas Yofi. Jadi ya mungkin ya saya bisa ngelihat Ruth mempunyai dedikasi di situ gitu, dan ya saya terinspirasi dengan banyak hal yang lahir dari Ruth gitu. Apa yang sedang terjadi? Oh astaga, hendak kemana semua ini? Celah kaum muda sudah tak lagi peduli, mudah putus asa dan kehilangan arah. Glenn, itu kan kita tahu sendiri bahwa tadi Glenn juga sampaikan bahwa dalam menghasilkan seorang Ruth Sahanaya itu ada satu peran juga nih yang mungkin orang udah tahu lah, kalau komposer siapa saja ya, lalu produsernya atau music directornya kita mengerti. Tetapi ada orang-orang di zaman itu yang membuat desain grafis misalnya. Itu kan kadang-kadang menjadi trademark yang luar biasa, identitas luar biasa. Jadi di konser ini Mas Yofi, bener banget Mas Yofi bilang bahwa kayak kita selalu kalau kita lihat dari artwork atau desain grafis yang dihasilkan pada era itu memang akan memberikan, ya sudah punya ciri tersendiri gitu. Dan itu kayak misalnya ada satu desain yang dibuat oleh Lesin. Nah, nama-nama itu legend banget ya. Nama legend gitu, pada era itu lah. Dan saya sempat ngerasain juga pada saat bikin cover sama dia. Cuman ada fotograf di balik itu, ada fotografer kayak Mas Darwis juga terlibat sudah di situ di albumnya UT. Yang menarik di konser ini ada kolaborasi nanti dari teman-teman sketching grafis gitu, yang nanti dikerja sama dengan multimedia. Jadi mereka men-sketch, jadi gabungan teman-teman sketcher ya untuk membuat profilnya Ruth gitu. Dan itu kita kerjasama dengan komunitas sketcher yang ada juga Mas Yofi. Jadi sebenarnya ini berhubungan dengan teman-teman komunitas lintas disiplin yang lain gitu. Dan ini yang coba kita sebenarnya connect the dot, menghubungkan gitu. Jadi ada satu lagu, kemudian visualnya itu adalah sketcher. Wah, keren. Pemirsa, makin menarik perbincangan kita. Jangan kemana-mana, tapi Indonesia, ide untuk Indonesia. Legenda karena menurut saya karya-karyanya dia tuh dinikmati semua kalangan. Dipersembahkan oleh
kemampuan seksual. On Clinic, pilihan utama atasi impotensi dan ejakulasi dini. On Clinic, mengharmoniskan hubungan suami istri. Hubungi 1500 001. Bagaimana penampilan saya pakai baju oranye, keren kan? Saya sekarang menjadi hits, hura-hura. Bagian utuh dari DPD itu bukan pasang badan, tetapi memperbaiki. Ya, hukum mati harus diterapkan. Ya saya juga malu dong, suami saya korupsi, wong udah jelek korupsi lagi. Jeleknya jangan ditegasin. Republik Sentilan Sentilun. DPD masih PD. Sabtu, 8 Oktober jam 7:30 malam. Dipersembahkan oleh Pemirsa, saya akan berlatih bersama pasukannya Glenn Fredly. Ada Maruli, ada Ryan, dan juga ada Stanley Sagala. Nah, yang ini teman lama saya. Lama sekali. Udah lama nggak bertemu, akhirnya main kita. Seru banget. Gimana, Glenn? Seru banget Mas Yofi. Yang jelas ini ini jadi yang seperti tadi kita obrolin. Ini jadi momen penting buat paling tidak ekosistem kita dimulai dari sekitar kita dulu Mas Yofi. Sebelum kita bicara yang Indonesia lebih gede. Asik. Sekarang kita mulai latihan ya. Siap, siap. Saat bintang datang, tampak jelas di awan, ingin ku menggapai kejoran, kan ku peluk sungguh, menghapus duka di tiada lelaku menanti dan tunggu harapan yang dulu kau janjikan. Namun sampai kapan ku harus terus begini, kasih. Bila cinta memang harus pergi, katakanlah pasti kepadaku. Sangat melegenda ya, legenda karena menurut saya karya-karyanya dia tuh dinikmati semua kalangan dan throughout times and years gitu ya. Jadi throughout times saya bilang itu karena dari saya kecil sampai sekarang lagunya pun juga masih bisa didengar orang, singalong juga. Terus memang kontribusi musik yang yang dibuat oleh Barut itu sangat kena, ada maknanya dibagi pendengar musik di tanah air. Ruth Sahanaya diva ya dia, dan saya sebagai musisi hip hop, saya rap, saya berharap banget karyanya Mbak Ruth Sahanaya itu bisa di remake jadi R&B atau hip hop gitu. Seperti di luar kan ada tuh kayak tribute tuh siapa yang tadinya harusnya pop atau enggak jazz dijadiin hip hop. Saya juga berharap karyanya Mbak Ruth Sahanaya bisa dijadiin kayak begitu, dan saya pengen banget terlibat di dalamnya. Maksudnya kalau disandingin sama Beyonce gitu kan, Ruth Sahanaya tuh bisa gitu. Dia emang diva banget sih. Dan tadi kita di dalam juga merinding disco gitu kan pas main gitu. Gokil ya. Iya. Jadi kayak gini, asik juga. Membawakan karya seorang diva, ya itu perasaannya semuanya lumayan sih. Merinding, ya terus seneng banget sih yang ya. Yang bayang aja sih.
Glenn, besok itu ada berapa musisi yang musisi yang hadir termasuk Mas Yofi sendiri. Iya, katanya terlibat ya. Cerita dong, cerita nanti keterlibatan Mas Yofi seperti apa tuh? Jadi ada juga Monita Tahalea, ada Yura, sampai ke Om Bob Tutupoli. Om Bob ya. Ada Margie Sigers, ada Ule Patislano, ada pianis David Manuhutu, ada Kunoki nih. Dan ada Maruli Tambu Bolon, Stanley Sagala, aduh masih banyak lagi Mas Yofi. Terus itu kira-kira ini nggak sih, sulit nggak sih untuk ngumpulin sekian banyak orang gitu? Kesulitannya nggak buat kalian? Justru di situ, menyenangkannya di situ gitu. Ya kenapa sih musisi hanya ngumpul kalau pas ada misalnya bencana alam, atau enggak baru kumpul gitu ya, atau enggak kalau pas tribut misalnya musisinya kampanye pembajakan ya, itu ada kampanye misalnya. Ya kenapa enggak ya muncul kumpul, menyenangkan justru semangatnya untuk wah ada satu visi yang berbicara tentang ekosistem musik itu sendiri gitu. Dan ya saya terinspirasi banyak gitu oleh banyak musisi-musisi sebelum saya, ya termasuk Mas Yofi sendiri gitu, salah satu tokoh yang menurut saya ya memberikan, ya acara kayak Indonesia ini kan juga memberikan, menstimulasi gitu untuk lahirnya ide-ide kreatif lain di Nusantara yang kita yakin banyak banget gitu, ibarat kolam besar, lautan besar gitu. Indonesia kaya kan, begitu banyak keberagaman budaya, manusia-manusia yang probabilitasnya dari 250 juta ya luar biasa pasti. Iya. Makanya sesuai dengan Mbak Nita sendiri ya, Indonesia kaya ini memang menunjukkan bahwa Indonesia ini kalau kita tetap ke masa depan, kita confidence banget wah bakal keren, punya sumber daya kreatif yang luar biasa. Dan ini kolektivitas bersama untuk bisa berjalan bersamaan untuk ya bangun Indonesia, wajah Indonesia, mudah-mudahan ya apa Indonesia nggak cuma ribut politiknya aja ya. Capek Mas. Justru dari itu kita mesti balance gitu. Warna yang lain lah ya, gitu, pilihannya. Lagunya Ute itu kan banyak banget. Banyak banget. Dan yang hebatnya itu adalah di masa itu Ute itu seperti apa ya, semacam mercusuar penyanyi dengan gaya terbaru, di mana pada saat itu ada sebuah jenis musik yang memang sangat merajai pada saat itu, tapi Ute bisa muncul, bisa sama populernya dengan musik yang juga sangat populer pada saat itu. Dan ada perasaan pada waktu itu ketika orang-orang menyanyikan lagunya Ute, oh ini Indonesia masa kini pada saat itu ya, betul kan? Musik modern pada saat itu. Nah, penanda yang sekarang itu kan Glenn ngobrol ini kan ya, Ruth Sahanaya, attitude ya, dia bagaimana sikapnya, profesionalismenya, itu menjadi sebuah contoh buat generasi berikutnya. Dan sekarang ini bakat-bakat luar biasa di Indonesia, banyak sekali, dan ini membanggakan. Tinggal bagaimana ntar waktu yang akan menguji. Waktu menguji ketika dia punya profesionalisme yang bagus, kerendah hatiannya seperti apa, sinar dan aura di panggung seperti apa. Dan saya yakin banyak juga hebat-hebat di Indonesia. Ya, di Indonesia punya potensi yang ya kayak kita ngelihat ada Yura, generasi barunya, Monita Tahalea, Raisa, ya perempuan yang punya potensi bagus gitu untuk bicara bicara untuk ekosistem musik Indonesia hari ini dan ke depan. Dan harapannya buat saya adalah itu tadi, saya selalu mempercaya bahwa bicara musik selalu berbicara tentang menghargai. Itu udah itu apa ya, itu bottom line yang music is all about respect gitu. Jadi dari situ lahirlah karya-karya yang akhirnya terus sampai hari ini kita bisa bahkan Indonesia sendiri terinspirasi dari sebuah lagu gitu ya. 1928 gitu ada sebuah lagu gitu, Wers Supratman dengan main biolanya, kemudian orang tergugah gitu untuk berbicara tentang ide yang lebih besar lagi gitu. Ya, saya pikir besar seperti Indonesia ini. Nah, pemirsa, sekarang kita saksikan keseruan dari Tanda Mata dari Glenn buat Ruth Sahanaya. Saya
pribadi merasa terhormat sekali, bisa tersanjung sekali karena 30 tahun saya berkarya ini dihadiahi oleh Glenn dengan sebuah konser. Dipersembahkan oleh tapi sekarang jerawat takut keles. Minum Darsi wajahku halus, minum Darsi jerawat jadi minggir, berkat Darsi jadi unyu lagi, makin unyu, bye bye jerawat. Kiswanti itu salah satu pejuang minat baca di Indonesia yang patut kita jadikan contoh. Kiswanti, salah satu dari sekian banyak anak bangsa yang konsisten membangun minat baca anak. Ia mengumpulkan dana, memberikan buku-buku, dan membangun perpustakaan dengan berjualan jamu keliling. Jamu-jamu, buku-buku. Yang mau sehat minum jamu, yang mau pintar baca buku. Cendekia, Sri Kandi Aksara, Sabtu 8 Oktober jam 9 malam. Kabar gembira untuk pria wanita, kulit manis kini ada ekstraknya. Makin hari sehatkan tubuh kita, jadikan hari ini hari pasti. Makin ceria, hatiku pun gembira, badan sehat, rahasia makin hebat, rahasia alam dari Indonesia, penuh pesona, pesona Mastin. Mastin Good. Dipersembahkan oleh pemirsa. Ruth Sahanaya dan Glenn Fredly adalah sahabat-sahabat terdekat saya. Dunia musik Indonesia tentu mengenal Ruth Sahanaya sejak 30 tahun yang lalu. Bagaimana prestasinya, bagaimana ciri khas suaranya, bagaimana lagu-lagunya menjadi sesuatu yang menarik dan selalu penuh disimak dengan luar biasa oleh pecinta musiknya. Dan saya sekarang berada di sebuah konser Tanda Mata dari Glenn Fredly untuk Ruth Sahanaya. Seperti apa keseruannya? Ikuti terus perjalanan tim Indonesia ke dalam-dalamnya. Yuk! Sebuah konser bertajuk Tanda Mata beberapa waktu lalu diselenggarakan oleh Glenn Fredly untuk merayakan 30 tahun Ruth Sahanaya berkarya di Belantika Musik Indonesia. Hal tersebut dilakukan oleh Glenn Fredly dan sejumlah musisi tanah air lainnya sebagai wujud penghormatan kepada Ruth Sahanaya yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan musik di tanah air. Sebagai penyanyi sekaligus musisi, Ruth Sahanaya telah menginspirasi banyak penyanyi dan masyarakat pada umumnya. Saya sangat berbahagia karena Anda bisa melewati 30 tahun berkarya, tetapi ini bukan berarti Anda stop berkarya, karena masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat pencinta musik di Indonesia, masih menantikan karya-karya UT untuk 30 tahun ke depan lagi, 50 tahun ke depan lagi. Selamat, all the best, God bless you always, dan I love you. Biarkan ku ceritakan cinta dia dan
Ruth mempunyai ini yang khas sekali. Yang suaranya itu, you dengar Ruth. Nah itulah yang salah satu yang paling penting. Bahwa dia punya kekhasan yang orang kenal. Charming, friendly, good singer. Positif yang diberikan Glenn kepada Ruth Sahanaya dengan konser ini membuat Ruth Sahanaya terkagum-kagum. Tengok saja ekspresi wajah Ute ketika mendapatkan surprise ini. Bisa banyak ngomong, terima kasih Glenn, terima kasih untuk semua yang ada di sini. Terima kasih banyak. Pribadi merasa terhormat sekali, merasa tersanjung sekali karena 30 tahun saya berkarya ini dihadiahi oleh Glenn dengan sebuah konser yang amat sangat luar biasa, yang menurut saya pribadi sebenarnya lebih kepada untuk tanda mata ini untuk insan seni dan insan musik Indonesia, di mana ini merupakan satu bentuk kepedulian Glenn terhadap ekosistem musik Indonesia, di mana ekosistem musik Indonesia itu tidak hanya penyanyinya saja, pemain bandnya saja, tapi ini Glenn betul-betul membuat atau ingin ini satu bentuk apresiasi, salah satu bentuk penghargaan sebenarnya. Dengan diadakannya konser ini diharapkan bisa menjadi tonggak pemacu generasi musik Indonesia untuk tetap berkarya serta melestarikan dan mengukir sejarah seperti halnya para musisi terdahulu yang menjunjung tinggi nilai seni seutuhnya. Pemirsa, demikianlah keseruan dari konser Tanda Mata Glenn Fredly untuk Ruth Sahanaya. Semoga ini semua bisa menjadi inspirasi buat penyanyi-penyanyi berikutnya, buat seniman-seniman musik Indonesia, menjadi penyemangat buat keindahan musik Indonesia itu sendiri. Dan akhirnya saya Widianto untuk diri, cinta budaya, cinta Indonesia. Hanya kau seorang. Dipersembahkan oleh